aku mau menjadi seperti Kristus. Mulai hanya memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Selanjutnya adalah saudaraku, kita harus menjaga hidup yang kudus. Karena generasi Yeremia ada generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Saudara sebagai anak-anak panah, penggeraknya adalah saudara. Kalian adalah core-nya itu. Kalian adalah pusat kegerakan. Kalian adalah orang-orang akan dipakai sebagai murid-murid Kristus. Bergerak terus. Siapa yang bisa menggerakkan? Kuasa Roh Kudus. Melalui doa. Melalui pemuritan dengan sungguh-sungguh. Tidak salah, kebetulan kalian di tempat ini hari ini. Berarti kalian adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Hari ini kalau melihat kalian semua, Opa hanya katakan, Tuhan terima kasih. Untung aku nurut. Untung aku taat. Sekalipun tidak mengerti. Nanti Tuhan akan bawa. Kalian punya tanggung jawab masing-masing. Bangkit, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Kalian adalah generasi-generasi penerus gereja ini. Shalom teens. Shalom. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, kita semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sedari muda sudah mencintai hadirat Tuhan, mau mengenal Tuhan, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau pilihan hidup kami Tuhan. Engkau jalan yang kami ambil memberi keselamatan bagi kami. Yuk bersama-sama bertepuk tangan, come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Mengubahkan jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Boleh bersama-sama nyatakan, yuk nyanyikan, come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku
dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kehidupan kami kehidupan yang lebih daripada pemenang, Tuhan. Sebab itu hari ini kami putuskan untuk kami terus mengikuti Yesus. Kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Melalui ibadah yang kami bangun hari ini, kami percaya hubungan kami dekat dengan Tuhan. Bahkan ini menjadi awal bagi kami yang selama ini jauh. Kami kembali untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami kepadamu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Kekuatanku yakin
hanya anugerah-Mu. Hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin surganya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari siang hari ini datang dengan sungguh pada Tuhan. Mari siang hari ini beri hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Biar kehidupan kita tidak hanya menjadi sia-sia, tapi kita menjadi pengikut-pengikut yang mau untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Boleh dimanapun teman-teman berada hari ini, mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Bawa diri untuk menyembah Tuhan Yesus, bawa diri untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami rindukan untuk selalu mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Sembah Tuhan, kami mau mengikut-Mu. Kami mau mengikut-Mu. Kami mau siapkan diri untuk mengikut Engkau sampai akhir Tuhan. Kami mau berkomitmen sampai akhir hidup kami. Kami ikut Engkau. Oh, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah menikmati-Mu. Haleluya. Dimanapun teman-teman berada, sembah Tuhan Yesus. Bebaskan dirimu, sembah Tuhan. Bawa mendekat, mengalaminya, menikmati hadiratnya, alami kuasanya, alami penyertanya. Haleluya. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari buka hati kita lebih lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of full strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust. I'll find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust. I'll find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope. He's Christ alone. Benar Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kekuatan kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Apalagi dari masa muda kami ini Tuhan. Kami selalu rindu untuk menyerahkan kehidupan kami dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji, membesarkan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami nikmati dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan, sebentar kami mau terima firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Biar kebenaran firman-Mu membawa kami lebih lagi mengenal apa isi hati Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan Engkau pakai. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan. Pesan firman Tuhan relate dengan kehidupan kami, dengan situasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Din, selamat hari Minggu. Wah, puji Tuhan ya, kita masih bisa beribadah di Zoom meeting kali ini. Atau teman-teman lagi nonton lewat YouTube. Gak apa-apa, kakak percaya kok bahwa setiap kita itu pasti diberi sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Boleh mungkin kasih reaction jempolnya di yang Zoom
atau yang di YouTube kasih komentar, hari ini luar biasa banget loh kakak. Puji Tuhan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Nama kakak itu Ika. Bisa teman-teman panggil aku itu Kak Ika. Nah, kakak itu sekarang menjadi salah satu mentor di Tiara Generation. Kakak itu bersyukur banget bisa melayani di TAG dan bertemu teman-teman sekalian, dimana teman-teman itu calon pemimpin bangsa loh. Wah, kakak tuh berharap banget dan salut banget sama teman-teman. Oke, kali ini kakak tuh mau bawakan satu topik yang mungkin teman-teman tuh sering alami atau pernah ngalamin atau bahkan sekarang sedang mengalami hal ini. Coba deh kakak mau dengar, apa sih kalau misalnya kalian mendengar nih kata berserah, apa sih yang terbesit di pikiran kalian pertama kali di pikiran teman-teman? Apakah seperti kalau misalnya nih ikut mama papa ke mall itu, terus ditanya sama mama papa, "Nyok, mau makan apa?" Terus teman-teman jawab, "Terserah wes, yang penting enak." "Terserah aja mami, yang penting kenyang, yang penting enak." Nah, apakah seperti itu? Atau kalau misalnya teman-teman mau ujian besoknya, tapi malam hari itu tuh teman-teman malah pasrah. "Udah wes, pasrah aja, pasrah. Pelajaran itu emang udah susah. Aku emang udah jelek nilainya di situ. Nggak mungkin aku ningkatin lagi nilaiku di situ." Nah, apakah seperti itu yang dinamakan berserah? Yuk kita coba belajar apa sih artinya berserah yang sebenarnya. Nah, apakah berbeda dengan menyerah? Yuk kita belajar dari satu tokoh yang mungkin teman-teman udah familiar ya sama nama ini, yaitu Ayub, Bapak Ayub nih. Nah teman-teman, Pak Ayub itu siapa sih? Nah, Ayub itu kenapa sih di ceritanya itu terkenalnya itu sama penderitaannya? Kenapa sih gak terkenalnya sama kekayaannya, sama kebaikannya? Kenapa malah terkenalnya sama penderitaannya? Ayub itu ya teman-teman, kalau kita telusuri, Ayub itu tuh seorang kaya raya loh, mempunyai keluarga yang lengkap, harmonis, dapat dikatakan sempurna lah. Dia itu bukan orang Israel loh, tapi dia itu taat loh sama Tuhan. Segala halnya itu Tuhan sudah buat untuk ia, sehingga hidupnya itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kita lihat sama-sama yuk di Ayub 1 ayat 1-3. Ayub 1 ayat 1-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah teman-teman, dari situ aja kita udah tahu kan, kehidupan Ayub itu udah dibilang sejahtera kan. Bahkan nih ya, di dalam Alkitab Ayub itu sudah tercatat loh, kalau Ayub itu selain kaya raya, harmonis, dia itu taat sama Tuhan. Contohnya seperti ini, ketika anak-anaknya itu berpesta pada malam hari, keesokan harinya Ayub itu sebagai seorang bapak itu membangun mezbah dan berdoa sama Tuhan, sekiranya Tuhan itu mengampuni dosa-dosa anak-anaknya. Barangkali, kenapa sih kayak gitu? Barangkali anak-anaknya itu berbuat dosa pada saat pesta-pesta itu. Nah, setelah semuanya itu, datanglah, singkat ceritanya, datanglah iblis ke Tuhan. Ditanya sama Tuhan, "Iblis, kamu dari mana nih?" Jawab iblis, "Oh Tuhan, aku habis jalan-jalan nih, jalan-jalan keliling bumi." Nah, Tuhan tuh tanya ke iblis, "Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh,
jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, iblis itu tertarik teman-teman sama orang yang saleh, jujur. Bahkan Tuhan itu menyayangi dia. Iblis itu sangat banget tertarik sama orang-orang seperti itu. Tapi walaupun ya, iblis itu tahu Tuhan itu sudah memagari rumahnya, itu dengan tangannya dia sendiri. Tuhan itu sudah memberkati dia begitu banyak gitu, dan pekerjaan Tuhan itu selalu berhasil lah di Ayub itu. Nah, tapi iblis itu benar-benar tertarik ya sama Ayub. Coba deh, kalau misalnya Ayub nggak punya apa-apa, masih nggak sih Ayub itu takut sama Tuhan? Iblis tanya begitu. Nah, singkat ceritanya, Tuhan itu mengizinkan ujian yang ujian itu tuh dialami oleh Ayub. Nah, segala kepunyaan Ayub itu habis teman-teman. Dimulai dari ternaknya, penjaganya, lalu dia terkena penyakit kulit, sampai dia kopek-kopek lah istilahnya ya, pakai beling. Sampai istrinya tuh bilang, aduh kamu tuh ya kok gitu sih, kutuk aja lah Allahmu itu, kamu loh udah taat tapi kamu masih dikasih penyakit, masih kasih penderitaan gitu, kutukin aja lah Allahmu itu gitu. Tapi Ayub tuh jawab enggak istriku, enggak, karena Allah itu memberikan segala kebaikan kepada aku. Nah, kebaikan itu yang kayak kekayaan anak dan segalanya, maka Allah juga boleh dong memberikan keburukan kepada aku. Lalu setelah itu disusullah dengan kematian semua anak-anaknya dalam satu hari. Bahkan saat sahabat-sahabatnya datang melihat dia, sahabat-sahabatnya itu sangat iba dan sedih banget melihat Ayub itu mengalami penderitaan yang berat sekali. Nah teman-teman, pertanyaannya ini ya, kenapa sih Tuhan kok izinin Ayub ya untuk mendapatkan semuanya itu? Kenapa sih Tuhan itu bahasanya sudah bawa Ayub ke atas, tapi Tuhan itu izinkan Ayub itu untuk mengalami ujian ke bawah gitu? Apakah Tuhan itu nggak sayang sama Ayub? Enggak ya teman-teman, Tuhan itu tuh sayang loh sama Ayub. Bahkan nih ya, Tuhan tuh berkata loh ke iblis, nah iya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan itu masih menjaga loh nyawanya Ayub. Tuhan itu menjaga nyawa teman-teman, Tuhan itu menjaga nyawa kakak, menjaga nyawa kakak-kakak mentor, segala nyawa yang percaya kepadanya itu ia jaga loh teman-teman. Tandanya kan Tuhan sayang kan sama kita semua. Tuhan tuh sayang sama Ayub. Seperti atau enggak seperti kita nih, kenapa sih kita itu udah jadi anak baik-baik, tapi kita itu kenapa sih tetap dikasih masalah sama Tuhan? Kenapa sih aku itu selalu dikasih dapat nilai yang jelek? Kan aku jadi dapat marah, omel sama mama. Itu kan aduh pusing banget deh kak, kayak gitu. Nah coba deh teman-teman diskusiin bareng kakak-kakak nanti setelah ini, kenapa sih Tuhan itu izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Teman-teman, Tuhan itu gak main-main loh izinin hal itu. Tuhan itu gak sembarangan kasih ujian ke dalam hidup kita. Tuhan itu pasti punya alasan indah untuk semuanya itu. Di dalam Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wah, Ayub ini kuat banget ya orangnya. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, wow banget gak sih teman-teman? Wow kan? Ternyata udah lewat segala yang kita dapatkan, lewat segala ujian yang kita dapatkan, itu tersimpan, itu terselip kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan pada diri kita. Kemuliaan Tuhan yang akan
dinyatakan pada Ayub saat itu. Teman-teman, selepas dari sini mungkin teman-teman bisa baca secara keseluruhan ya, ceritanya Ayub itu seperti apa, kisahnya seperti apa gitu. Tapi yang mau kita pelajari saat ini adalah bagaimana kita percaya akan segala rancangan yang Tuhan kasih ke setiap kita. Mau itu suka, mau itu duka, sebab Tuhan itu tahu loh rancangan apa yang terjadi pada teman-teman, rancangan apa pada kakak, rancangan apa pada kakak-kakak mentor, dan semuanya dari kita itu yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Oke, siapa di sini yang percaya sama Tuhan, percaya sama Bapa, walau di tengah badai, walau di tengah hal yang gak enak? Boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan. Nah, ingat ya teman-teman, pas dulu kita kecil, pas bayi, waktu masih kecil, kita tuh kan gak bisa jalan. Bahkan berdiri aja susah, sakit. Kita itu benar-benar gak tahu caranya berdiri gimana, jalan gimana. Itu benar-benar hal baru loh bagi kita. Kita itu harus bertahan untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh. Tapi seiring waktu nih ya, pas kita udah gede kayak gini, kita tuh menggunakan kaki kita dengan bebas, kita bisa lari, lompat, kita jadi lupa loh perjuangan kita saat belajar jalan, hingga kita sekarang bisa menggunakan kaki kita dengan bebas seperti ini, menggunakan kaki kita untuk berbagai aktivitas kita. Tapi sadar gak sih teman-teman, sebenarnya semuanya itu tuh Tuhan loh yang kasih kekuatan. Coba bayangin, pas bayi kita tuh masih lemah, tapi karena Tuhan yang bantu kita semua untuk berdiri, maka kita tuh bisa berjalan saat ini. Kita itu kenapa ya kita itu sekarang jadi enggan untuk bersandar lagi sama Tuhan? Oh kak, buktinya aja kita sekarang udah bisa jalan, bisa berdiri sendiri. Kan aku udah gak butuh bantuan Tuhan lagi, dengan kekuatan sendiri aja. Tuhan, kenapa sih kok aku dapat nilai jelek terus? Tuhan, kenapa sih mama papa bertengkar terus? Padahal kan aku tuh kan udah jadi anak baik, aku tuh udah sering rajin ibadah, pelayanan. Kenapa sih dikasih kayak begitu? Aku kan bisa bertahan sendiri sebenarnya gitu. Masa sih Tuhan itu nggak sayang sama aku gitu? Aku kan masih butuh perhatian, aku masih mau dapat beasiswa lagi. Tapi kalau misalnya nilai aku jelek gini gimana dong? Nah selalu aja kita itu kan mengeluh seperti itu kan. Kita tuh selalu berpikir kita tuh bisa sendiri. Tapi kita tuh benernya kenapa sih Tuhan kita kok dipakai? Kok dapatnya begini? Kita tuh selalu mengeluh. Padahal kita tuh lupa akan perjuangan kita dulu, yaitu dibantu oleh Tuhan. Cuma satu kata yang mau kakak sampaikan hari ini, percaya aja teman-teman ke Tuhan. Percayakan semuanya dari teman-teman itu, percayakan semuanya itu ke Tuhan. Karena kalau misalnya nih dia yang bantu kita berjalan pas bayi, maka dia juga yang akan bantu kita untuk survive dari masalah kita. Iya nggak? Masalah itu nggak mesti dari diri sendiri ya teman-teman. Mungkin dari orang terdekat kita, contohnya mama papa, teman-temannya teman-teman, atau lingkungan teman-teman gitu, mungkin yang mereka sedang mengalami masalah tapi teman-teman kena imbasnya. Nah itu juga namanya masalah kok teman-teman. Terus kak, aku harus gimana? Aku mau jalan sendiri gak boleh. Terus ya udah dong, aku pasrah aja dong kak sama Tuhan, bodo amat, terus aku pasrah aja. Nah coba deh teman-teman pertanyakan sekarang, dan mungkin bisa didiskusikan ya, apa sih perbedaan menyerah sama berserah? Perbedaan menyerah sama berserah. Teman-teman, surrender itu bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan loh. Melainkan kita itu harus berlari pada tujuan, pada satu tujuan itu, dimana kita itu percaya dan menyerahkan diri seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan.
sang pemimpin kehidupan kita di dalam tracknya Tuhan. Seperti kalau kita lagi lari, di dalam lari maraton atau dalam lari sprint, itu kan ada satu track kan, yang ada garis putih di samping-sampingnya. Nah itu kita tuh gak boleh melenceng dari situ, karena itu tuh udah keluar dari tracknya Tuhan. Nah gimana sih kita harus bersikap seharusnya tuh seperti apa sih Kak? Kalau misalnya teman-teman tahu, ada satu lirik lagu yang kata ke hati kakak. Kata-katanya seperti ini: berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Mungkin teman-teman abis ini bisa cari ya lagunya seperti apa. Tubuh menandakan bahwa kamu siap untuk dipakai oleh Tuhan sesuai rencananya. Roh berbicara pada kesatuan hati dengan Tuhan, karena kita tidak bisa menggapai Tuhan kalau tidak dengan roh, diiringi dengan jiwa yang haus akan Dia sepanjang hari. Agar kita itu mendapat pengajaran sekaligus makanan rohani yang mendewasakan kita. Kalau misalnya kita nggak dewasa, gimana dong kita untuk berlari? Gimana dong untuk kita mencapai tujuan itu? Teman-teman, kita tuh patut bersyukur ya. Teman-teman tuh patut bersyukur juga loh kalau misalnya THG ini adalah suatu komunitas yang baik dan saling mengingatkan satu sama lain jika kalau kita itu ada salah, saling support dan saling melindungi satu sama lain di dalam nama Tuhan. Nah teman-teman, akhir-akhir ini tuh kita banyak ya mendengar berita yang sangat menyedihkan dan unpredictable. Contohnya, corona makin bertambah, ekonomi menurun, bahkan kematian dari orang yang tidak terduga. Masa sih dia itu orang yang baik loh, dia itu masih dibutuhkan di kalangan kita, tapi kenapa dia itu meninggalkan kita duluan? Nah, Tuhan itu mengajarin ke kita ya teman-teman, untuk tetap percaya dan berserah aja pada Tuhan. Karena kita itu nggak tahu hari-hari ke depan itu hari-hari yang jahat. Apakah kita tuh kuat berjalan sendiri atau enggak? Apapun yang terjadi, kakak mau ingetin, tetap dan selalulah teman-teman berkata, Tuhan Yesus baik. Dia itu gak pernah jahat teman-teman. Dia itu hanya ingin memurnikan kita sebelum Tuhan itu benar-benar datang yang kedua kalinya. Nah, contohnya seperti emas. Kalau misalnya emas mau benar-benar murni, dia itu melalui proses yang sangat panjang, sehingga dia itu benar-benar murni, sama seperti kita yang selalu dimurnikan oleh Tuhan. Ingat juga bahwa Tuhan itu memperhatikan loh tiap hati kita itu yang hancur, remuk, kacau. Bahkan Ia itu mengampuni dan memperhatikan setiap kita itu yang berdosa. Nah, teman-teman, coba teman-teman itu komitmennya apa sih setelah mendengar berita tentang kebaikan Tuhan ini? Yuk, janji yuk di hadapan Tuhan bahwa kita itu terus memandang Tuhan di tengah badai kehidupan kita dan tidak menyerah pada keadaan. Amin, teman-teman. Kasih jempolnya dulu dong. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik dan mengasihi kami, memperhatikan kami, walau kami ini sering marah, sering kecewa, tetapi Tuhan itu tetap bertahan dan sabar menuntut kami ke jalan-Mu Tuhan. Tuhan, buat hati kami agar semakin percaya dengan Engkau, semakin mengerti rencana-Mu, semakin hidup kami ini dapat menjadi murni dan penuh kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ajar kami, pakai kami, perlengkapi kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.